selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kelas sekolah minggu kita di bulan yang baru. Kita sudah sampai di bulan yang ke-10, bulan Oktober. Dan saat ini kita memulai pelajaran sekolah minggu di buku yang baru. Buku keempat atau triwulan keempat tahun 2020 kita mulai dari pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama kita akan belajar tentang sukacita dalam pembaptisan. Hari ini gereja kita menyelenggarakan upacara pembaptisan. Masuk salah satunya Kak Yona yang di sini. Nah, dibaptiskan untuk menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan mulai belajar selama 3 bulan ke depan tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kita akan mulai kelas kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk bulan yang baru yang Kau beri buat kami. Terima kasih karena sampai saat ini kami boleh terus menikmati berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pagi ini Tuhan, terkhusus kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati kelas kami dari awal sampai akhir. Kiranya kami semua bisa belajar dengan baik dan mengerti apa yang Engkau firmankan melalui Alkitab-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Kita tetap bersukacita ya, dan karena kita tahu Allah itu sangat baik, maka kita perlu untuk selalu tersenyum dan pasang muka yang gembira. Kita akan nyanyi satu lagu pertama ya, Senyum dan Bermuka Gembira. Tersenyum dan bermuka gembira untuk memuji Tuhan seperti pagi hari ini ya. Minggu kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai yang ke-40 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai yang ke-40. Semua menyimak Alkitabnya masing-masing, membaca bersama-sama. Monik akan membantu membacakan dari sini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Kita akan menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan masih menyanyi satu lagu lagi ya, bahwa Allah itu sungguh sangat baik. Allah itu baik, kita akan nyanyikan.
Dia yang menolong kita untuk percaya dan bisa diselamatkan. Mari kita menyimak dengan baik cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan Alkitab kita yang menjadi bahan dari cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik perhatikan gambar yang tunjukkan di sebelah ya. Gambar apakah itu? Coba perhatikan ya, gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira di gambar itu Tuhan Yesus senang atau sedih nggak ya? Ya senang, karena ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, setelah Yesus keluar dari air, ternyata tiba-tiba ada burung merpati datang dan ada terbang di atas kepalanya Tuhan Yesus ya. Dan ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sebuah sukacita ketika seseorang dibaptiskan, ternyata Allah dan malaikat yang ada di surga sangat menghargai dan ikut bersukacita. Nah, pada cerita Alkitab kita hari ini kita membaca tadi yaitu tentang Rasul Petrus. Nah, hari ini ada upacara pembaptisan di gereja kita, ada 4 orang yang dibaptiskan. Kita semua ikut bersukacita. Nah, Monik dua-duanya ya sukacita ya sedih. Sukacita karena Kak Yona dibaptiskan, bisa menyatakan iman percayanya kepada Tuhan Yesus melalui upacara pembaptisan. Sedihnya karena Bu Monik nggak bisa ikut datang. Nah, karena di gereja kita kan aturannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, anak-anak di bawah usia 12 tahun dan Bapak Ibu yang usianya di atas 59 tahun tidak boleh ikut dalam acara-acara yang berkerumun. Nah, kenapa Bu Monik nggak bisa ikut? Karena di rumah, di pastori ada Mbak Huti. Mbak Huti usianya sudah di atas 60 tahun dan sedang sakit. Tidak boleh ikut ke gereja. Nah, karena Mbak Huti sedang sakit dan tidak boleh ikut ke gereja, jadi Bu Monik harus tinggal di pastori, menemani Mbak Huti. Sedih ya, tapi Bu Monik tetap bersukacita karena Kak Yona berhasil menyatakan imannya melalui upacara pembaptisan. Adik juga sedih ya, nggak bisa ikut lihat upacara pembaptisan. Sama sedihnya dengan Bu Monik. Tapi untuk kebaikan kita semua, supaya adik tetap sehat, supaya semua yang ada di gereja yang mengikuti upacara pembaptisan juga tetap sehat, kita saling menjaga. Kita mengasihi dengan kita menjaga diri kita di rumah masing-masing. Tetap tinggal di rumah ya. Nah, kita lanjutkan. Di bacaan kita bercerita tentang Rasul Petrus yang menantang ya. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tadi kita sudah menyaksikan upacara pembaptisan. Dibaptisnya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pendeta yang dikhususkan Tuhan untuk membaptiskan supaya menolong kita untuk mengaku percaya. Rasul Petrus menantang setiap orang yang ada pada waktu itu, kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, menyatakan imanmu dengan sungguh-sungguh melalui perubahan hidupmu, perilakumu berubah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu terus-menerus kamu lakukan, berilah dirimu dibaptis. Ya, jadi itu sebuah sukacita menyatakan iman kita. Gereja kita hari ini sedang bersukacita karena ada 4 orang yang berhasil menyatakan imannya dan mengalami perubahan hidup yang ditunjukkan dan yang akan terus ditingkatkan setelah dibaptiskan. Adik-adik juga mau dibaptiskan? Tunjukkanlah perubahan hidup. Nyatakanlah bahwa adik-adik semua percaya kepada Tuhan Yesus melalui perkataan kita, melalui apa yang kita dengar yang baik-baik saja, melihat yang baik, melakukan tangan dan kaki kita melakukan hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi mari kita tetap setia, Tuhan akan sangat bersukacita. Sama seperti saat Tuhan Yesus dibaptis ya. Ada burung merpati dan ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Karena sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, hati yang baik, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari belajar setia, taat, dan menyatakan iman kita melalui kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi
gereja, bagi lingkungan kita, dan terutama nanti bagi bangsa dan negara kita, supaya kita menjadi bagian berkat yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa kita. Oke, mari kita terus setia kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang yang dibaptiskan seperti pada hari ini, Kak Yona, Kak Rani, Kak Pipin, Mbak Vera, yang perlu kita lakukan adalah ikut bersukacita dan mengucapkan selamat. Selamat Kak Yona untuk acara pembaptisannya. Tuhan memberkati. Ya, kita bersama-sama bersukacita. Ikut bersukacita bersama-sama. Meskipun kita tidak bertemu, tidak bisa berjumpa langsung, ya. Tuhan memberikan kita sukacita, kita melihat orang-orang yang menyatakan imannya dengan dibaptiskan. Mari kita belajar dan terus berdoa supaya suatu saat nanti waktunya akan tiba untuk adik-adik semua juga mengalami upacara pembaptisan dan menjadi berkat sukacita bagi semua orang. Terima kasih. Sudah menyimak cerita kitab kita hari ini, bahwa kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa ikut bersukacita bersama-sama dengan jemaat di gereja kita ketika ada upacara pembaptisan dilakukan. Bagaimana kita bisa bersikap dengan baik. Nah, jangan lupa kerjakan lembar pelajaran muridnya, selalu hafalkan ayat hafalannya, supaya kita bisa terus mengingat bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan. Kemudian juga jangan lupa selalu membaca Alkitab setiap hari bersama orang tua di rumah. Ya, lakukan aktivitas bersama orang tua supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita akan mengakhiri kelas kita dengan satu lagu, "Oh sukacitaku," bahwa sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sukacita yang luar biasa. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Dengan Tuhan Yesus, kita belajar untuk menerima Yesus dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri kelas kita dengan
berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada pagi ini Tuhan kami bersyukur karena bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah masing-masing, kami boleh belajar tentang apa itu upacara pembaptisan yang dilakukan di gereja kami, khususnya pada hari ini. Dan bila kami belajar untuk bisa bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang dibaptiskan dan seluruh jemaat dari gereja kami Tuhan. Kami juga terus berdoa saat ini untuk keluarga kami masing-masing, khususnya orang tua kami yang bekerja untuk memenuhkan kebutuhan kami. Kau memberkati mereka dengan sukacita, hikmat, dan kesehatan. Kau juga menolong kami supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang luar biasa, baik bagi Tuhan dan juga bagi keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi teladan dan kami boleh bersikap dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali minggu depan di pelajaran yang kedua. Dadah!